والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah sehat, panjang umur, sehingga bisa menghadiri ta'lim setiap malam arba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan ke hariban junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih di surah Yusuf ayat 20. Surah Yusuf ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه. Ulangi surah Yusuf ayat 20. Wasyarahu bithamanin bakhsin, dan mereka menjual Nabi Yusuf. Mereka menjual Nabi Yusuf setelah mendapatkan Nabi Yusuf dalam sumur tua. Kemudian mereka ambil, lalu mereka jual Nabi Yusuf tadi. Bisa manin baksin aina kisin, bisa manin dengan harga, baksin aina kisin yang murah. Jadi Nabi Yusuf setelah berada dalam sumur tua, mereka angkat, mereka ambil, lalu mereka jual dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah ay isyrina atau isnani wa isyrina. Darahima dengan beberapa dirham, ma'dudah yang sudah ditentukan. Isyrina 20,
aw isnani wa ishrina atau 22 dirham. Jadi harga Nabi Yusuf ada yang mengatakan 20 dirham, ada yang mengatakan 22 dirham. Nah, hitunglah dengan harga uang sekarang ini. Itulah harga Nabi Yusuf, sangat murahnya. Wa kanu fihi minaz zahidin wa kanu ikhwatuhu, dan mereka saudara-saudaranya penimba tadi, fihi pada Nabi Yusuf minaz zahidin, merasa tertarik hatinya. Sebahagian pengen dijual, sebahagian mereka tidak mau dijual karena tertarik hati mereka terhadap ketampanan Nabi Yusuf. Ya maklumlah musafir tadi beberapa kelompok. Ada sebahagian pengen menjual supaya dapat uang dirham, sebagian lagi tidak mau dijual karena ketampanan Nabi Yusuf. Saya baca dalam tafsir faja'at bi sayyarah ila Misr. Lalu musafir tadi membawanya Nabi Yusuf ke Mesir. Faba'ahu, lalu Nabi Yusuf dijual. Istarahu bi 20 dinar, seharga 20 dinar. Wa zawji na'lin wa sawbah, 2 baju 2 sandal. Ya, jadi 20 dinar, 2 baju 2 sandal. Jadi Nabi Yusuf ada sandalnya, ada bajunya. Ya, bajunya baju gamis. Ya, baju gamis. Dulu masa-masa muda hamba itu boleh diperjualbelikan. Kalah perang, maka tawanan perang itu bisa dijadikan hamba. Harga hamba itu macam-macam. Ya, ada 35 dinar, ada 30 dinar, ada 50 dinar. Nabi Yusuf seharga 20 dinar. Wa qala alladhi istarahu min Misra li imraati, wa qala alladhi, berkatalah alladhi tasdarahu min Misra, orang-orang yang membelinya Nabi Yusuf, min Misra, yang berasal dari Mesir. Siapa dia? Qatfirul Aziz, namanya Kiftir Al-Aziz. Jadi ada pembesar Misra, orang Mesir, namanya Kiftir. Kiftir ini pengusaha pembesar di kerajaan Mesir. Dibawalah Nabi Yusuf, ya, ditaruh di alun-alun. Lewatlah pembesar kerajaan Mesir namanya Kiftir Al-Aziz. Lalu dia bilang kepada istrinya, li amratihi, kepada istrinya. Istrinya namanya Zulaikha. Tidak ada Siti Zulaikha, yang betul Zulaikha. Apa kata si Kiftir kepada istrinya Zulaikha? Akrimi maswahu, akrimi maswahu, maqamahu indana, berikanlah kepadanya tempat yang layanan yang baik baginya. Asa ayan fauna, boleh jadi si hamba tadi bermanfaat bagi kita. Attakhidahu walada, atau kita ambil hamba tadi sebagai anak pungut kita. Jadi oleh Kiftir diambil, dibeli, ya. Kemudian dia bilang dengan istrinya, mudah-mudahan ini anak bisa kita manfaatkan dan kita pungut dia sebagai seorang anak. Namanya anak asuh. Ya. Saya baca dalam tafsir wa kana hasuran, kebetulan Kiftir ini hasuran, tidak punya anak. Kiftir sudah nikah dengan Zulaikha sudah beberapa tahun, hasura, tidak punya anak. Yang namanya orang tidak punya anak pengen dapat anak.
Kebetulan ada anak tampan pula, gagah pula. Dibelilah oleh Kiftir seharga 20 dinar. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Dan demikian pula makkanna, ya, kami berikan li Yusuf, kedudukan kepada Nabi Yusuf fil ardi, di bumi ini. Jadi kata Kiftir, ya, kita akan jadikan Yusuf ini sebagai keluarga kita, dan kita akan berikan dia kedudukan yang baik di kerajaan kita. Itu khayalan daripada Kiftir tadi. Ya, saya baca dalam tafsir, hatta ma balagha, sehingga sampailah waktunya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan kami juga ajarkan kepadanya tentang takwil mimpi. Pada Yusuf Allah kasih takwil mimpi. Salah satu kelebihan Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi. Takwil itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu ayat-ayat muhkam. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri, perempuan pencuri, dipotong dua tangannya. Itu ayat muhkam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang zina, dijilid 100 kali jilid. Itu ayat muhkam. Kalau ketemu ayat muhkam, maka yang berlaku adalah tafsir. Tapi kalau bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabih, maka yang berlaku adalah takwil. Mana ayat yang mutasyabih? Ar-Rahman ada al-sistawa, Tuhan duduk di atas aras. Tuhan duduk di atas aras. Padahal dalam ilmu tauhid Tuhan tidak bertempat. Apa maksudnya? Kedudukan Tuhan lebih tinggi daripada makhluk. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan makhluk. Apakah yadun itu artinya tangan? Tidak. Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan makhluk. Itu namanya takwil. Nah, Nabi Yusuf Allah ajarkan dia takwil mimpi. Jadi kalau kita belum dikasihkan ilmu takwil mimpi, jangan takwil. Ya, tanya orang yang paham. Nanti salah. Ya, kalau salah, ya ada bagus lah. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah ghalibun, ay qadirun, berkuasa, ala amrihi, terhadap apa yang dia tentukan. Tidak ada yang bisa menentukan kudrat dan irada Allah. Senangkah dia, ya, susahkah dia, sehatkah dia, sakitkah dia, semuanya dari Allah. Hatta daun yang jatuh dari pohon pun itu kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah A, B, C, itulah kudrat dan irada Allah. Dalam ilmu tauhid harus diyakini. Harus diyakini. Tidak bisa lagi kita nyalahkan si A, si B, si C, si D. Tidak bisa. Semuanya datang dari Allah. Ini kalau sudah masuk ilmu tauhid, mantap. Tidak ada lagi kita nyalahkan A, B, C, D. Tidak ada lagi. Karena semua sumbernya datang dari Allah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, an-nas ini siapa? Humul kuffar. An-nas ini humul kuffar, orang-orang kafir. Jadi an-nas itu bisa saja maknanya orang beriman, bisa saja namanya orang kafir, bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. An-nas sifatnya umum. Tapi an-nas di sini siapa? Wa humul kuffar, orang-orang kafir. Ya, walakinna aksaran nasi,
Akan tetapi kebanyakan mayoritas orang-orang kafir la ya'lamun, tidak paham. La ya'lamun, tidak mengerti. Tapi sebahagian ulama memahami, dia ngerti tapi dia tidak mau beriman. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu paham itu. Ya, ilmuwan dia. Tapi hatinya ditutup. Dengan apa? Dengan kekafirannya. Mereka juga dianggap la ya'lamu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia merasa tidak tahu. Dan ada orang yang merasa dirinya tahu dan orang menganggap dirinya orang yang tahu. Yang payah ini pura-pura tidak. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha ashuddah, walamma tatkala balagha sampai, ashuddah cukup dewasa. Nabi Yusuf diambil kemarin usianya masih sangat muda, dalam riwayat masih 12 tahun, dalam riwayat 15 tahun. Dibawa oleh Qidfir tadi, tinggal dalam istana, berkembang Nabi Yusuf, remaja sampai asyuddah. Mana asyuddah sini? Salasu sanatan, umurnya 30 tahun. Ini sedang gagah-gagahnya, sedang gagah-gagahnya. Dalam riwayat wasalasun 33 tahun. Ada yang menyebutkan 30 tahun, ada menyebutkan 33 tahun. Ataina hukman wa ilman. Kami, kata Allah, memberikan kepadanya hukman, ilmu hikmah, wa ilman faqhin fiddin, ilmu pemahaman tentang agama. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah berusia 30 atau 30 tahun, Allah menitipkan dia ilmu hikmah. Ilmu hikmah tidak bisa dipelajari, Pak. Ilmu hikmah dikasih oleh Allah. Ada orang yang hatinya bersih, Allah kasih dia ilmu hikmah. Jadi ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang dapat tanpa dipelajari. Salah satu namanya ilmu laduni. Itu tidak bisa kita, Pak. Itu kehendak Allah. Maka ada orang yang biasa-biasa, Allah kasih dia ilmu. Namanya apa? Ilmu hikmah. Bisa tidak? Bisa. Ada namanya ilmu yang diproses dengan belajar. Ya, ada ilmu yang didapat dengan tidak belajar. Nah, wali Allah juga begitu. Ada wali yang masyhur, ada wali yang masyhur. Tidak menemui tahapan-tahapan dia. Langsung saja dia diangkat oleh Allah sebagai wali Allah. Dan dalam ilmu Al-Quran wajib kita mempercayai ada walinya Allah. Man 'ada waliyan fakadzdzabhu. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka dia akan saya perangi. Nah, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah ilmu hikmah dan ilmu fikih. Ya, ilman di sini maknanya faqhan fiddin, orang yang paham tentang urusan agama. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah najzi, kami balas al muhsinin, ya orang-orang yang suka berbuat baik terhadap diri mereka sendiri. Yang jelas kebaikan kita buat, nanti Allah balas kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, pasti Allah akan balas. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Tapi sekecil apapun kejahatan yang kita tanam, tanpa dia bertobat kepada Allah, Allah akan balas juga di dunia atau di akhirat. Maka solusinya perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab dosa ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته dan Zulaikha, ya Zulaikha, waradathu yang tinggal, warawadathu dan Yusuf yang tinggal bersama Zulaikha, ya, allati huwa faidha, mencoba menggoda Yusuf, an nafsihi, untuk menundukkan Nabi Yusuf. Saya baca dalam tafsir, talabat min ayyi waqi'u, Zulaikha minta Yusuf agar mau memenuhi kehendaknya. Gagah Nabi Yusuf, ya, tiap hari ketemu, ya, ketampanan Nabi Yusuf luar biasa. Tapi yang paling tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghallaqatil abwaba, tiba-tiba Zulaikha tak tahan lagi. Wa ghallatil abwab, Zulaikha tutup pintu rumahnya. Wa qalat lahu haita lak, lantas dia berkata kepada Nabi Yusuf, haita lak, mari ke sini. Haita lak, mari ke sini. Bahasa tafsirnya halumma, mari ke sini. Qala ma'azallah, Yusuf berkata, ma'azallah, ay a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswa, innahu, orang yang telah membelinya adalah tuanku atau majikanku itu, ahsana maswa, telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihul zalimun, aku tidak mau mengkhianati dengan berlaku yang tidak baik terhadap istrinya. Kiftir sudah baik dengan saya, dan mungkin perlakuan baik Kiftir saya balas dengan seperti ini. Nabi Yusuf tidak mau, ya, Nabi Yusuf tidak mau. Digoda terus oleh Zulaikha, sehingga keluarlah perkataan Nabi Yusuf, ya, innahu rabbi ahsana maswa, bahwasanya Tuhanku itu sudah terlalu baik kepadaku. Tak mungkin saya melakukan kezaliman kepada istrinya. Walaqad ahammat bihi wa hamma biha. Ini realnya nih, ini realnya nih. Walaqad ahammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha itu senang kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pun sebenarnya juga senang kepada Zulaikha. Loh Zulaikha, ini kan Zulaikha di, ya. Tapi secara fitrah Nabi Yusuf senang dengan yang elok tadi. Ya, Zulaikha juga senang. Ini dia diabadikan oleh Allah dan Quran. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf dengan Zulaikha senang dengan Yusuf, Yusuf pun senang dengan Zulaikha. Laula ar'a burhan rabbi, ya, laula, andaikan tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, andaikan tidak ada aturan dari Allah. Burhan itu dalil, aturan. Andaikan tidak ada aturan dari Allah. Dalam tafsir saya baca, qala Ibnu Abbas, matsala lahu Yaqub, lalu Yaqub tampak di hadapan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha,
ya, Allah tampakkan bayangan ayahnya Nabi Yakub. Fadaraba sadrahu, lalu Yakub memukul dadanya Nabi Yusuf. Fakharajat syahwatahu min anamili, lalu hilanglah syahwat Nabi Yusuf dari ujung jari-jarinya. Muncul ayahnya Nabi Yakub dalam bayangannya, langsung dipukulnya dada Nabi Yusuf, sehingga keluarlah dari jari-jarinya ini syahwatnya. Itulah enaknya anak Nabi ya, ditegur, ya ditegur, ditegur. Ya, secara fitrah Nabi Yusuf senang, ya. Tapi Allah tampakkan Yakub ya di hadapan Nabi Yusuf, dan Yakub itu memukul dada Nabi Yusuf. Fakharajat syahwatu, keluarlah syahwatnya min anamlihi, dari ujung jari-jarinya. Kadzalika nasrifa anhu su', yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah. Linasrifa anhu su', kami palingkan darinya kemungkaran. Wal fahsya, kekejian. Innahu min ibadil mukhlasin, karena saja bahwa Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikhlas fil ta'ati, orang yang taat. Lepaslah Nabi Yusuf dari godaannya tadi, lepaslah Nabi Yusuf ya daripada godaan Siti Zulaikha. Wastabaqal bab, ini ketika sedang berada dalam kamar. Wastabaqal bab, lalu keduanya Zulaikha Yusuf fastabaqa, berlari-lari menuju pintu. Wa qaddat qamisah, lalu robeklah baju gamis Nabi Yusuf. Min duburin, dari belakang, ditariknya Zulaikha. Ya, ditarik oleh Zulaikha, robeklah baju gamis. Jadi gamis itu bahasa Arab, disebut kita baju gamis, baca Arabnya qamis, bahasa kita gamis. Kalau gamis ini apa? Baju kurung panjang, itu namanya gamis. Sobeklah baju gamis Nabi Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha, lalu keduanya, yang keduanya tadi mendapatkan suami Zulaikha ladal babi, ada di depan pintu. Ketika keduanya mengejar ke pintu nak keluar, ditariklah baju Nabi Yusuf. Rupanya depan pintu sudah ada suami Zulaikha, Qibtir tadi. Qalat ma jazaa'u min aradi bi ahlika su', lalu Zulaikha berkata, ma jazaa'u man aradi bi ahlik su', tidakkah dibalas orang yang bermaksud buat macam-macam kepada istrimu. Dalam bahasa kita bang, ya dia ini sudah macam-macam dengan saya bang, ya balaslah hukum dia bang. Illa ayyuhs zana, ya selain dipenjarakan atau ditahan di dalam penjara. Au azab ali, atau mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Ayyadriba, dengan dihukum. Qala ya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Qala Yusuf, Nabi Yusuf berkata, mutabarri'an, seraya membela diri. Nabi Yusuf tidak mau kalah, bela diri dia. Dia rawadatni an nafsi, bukan saya yang menggoda dia Tuhan. Hiya Zulaikha rawadatni an nafsi, yang menggoda aku duluan. Wa syahida syahidun min ahliha, dan seorang saksi di antara wanita ini ada yang memberi kesaksian. Rupanya kesaksian itu disaksikan oleh salah satu keluarganya Siti Zulaikha. Ya, ada yang mengatakan sepupunya,
sepupu Zulaikha. Tapi dalam tafsir sini disebutkan innahu kan fil mahdi. Ya, ada seorang bayi yang masih dalam ayunan. Jadi ketika Nabi Yusuf ditarik tadi, ya koyak bajunya, kemudian ada kitfir, ada saksi. Saksinya salah satu sepupu Zulaikha, dan dia cenderung kepada Nabi Yusuf. Yang salah bukan Nabi Yusuf, tapi dalam riwayat lain ada anak yang berada dalam ayunan, anak kecil yang sedang diayun. Anak tadi pun ngomong pula. Apa katanya? In kana qamisu qudda min qubul. Jika baju gamis koyak itu ada di depan atau pada bagian muka Yusuf, fasadat wa huwa minal kadzibin, maka wanita itu adalah wanita yang benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Jadi kata anak yang dalam ayunan tadi, kalau baju gamis tadi koyaknya depan, maka Zulaikha yang benar, Yusuf yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi sebaliknya jika gamisnya itu koyak dari belakang, fakazzabat wa huwa minas shadiqin, maka Zulaikha yang berdusta, Nabi Yusuflah yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Wa in kana qamis, falamma qamisu, tatkala suaminya melihat, falamma ra'a itu melihat. Siapa yang melihat? Suaminya, Kiftir tadi. Qamisahu, baju gamisnya Nabi Yusuf, quddat koyak min dubur, dari belakang. Qala, berkatalah suaminya tadi, innahu min kaidikunna, ya, bahwasanya peristiwa ini min kaidikunna, di antara tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu azim, sangat besar sekali. Sadarlah Kiftir bahwa yang salah adalah istrinya. Qala Yusuf a'rid, Kiftir berkata, qala Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Qala Yusuf, Kiftir berkata, Yusuf kepada Nabi Yusuf, a'rid. A'rid ini bahasa kita berpaling dari peristiwa tersebut. Dalam bahasa yang lebih luas, lupakan Yusuf terhadap peristiwa ini. Dalam bahasa kita, jangan ceritakan dengan orang, nyap-nyape, malu kami ini kan orang kerajaan. Wastaghfiri, ya, Kiftir pun bilang dengan istrinya, wastaghfiri ya Zulaikha, kau minta ampun atas dosa wahai Zulaikha, lizanbiki, terhadap dosa engkau, innaki, sesungguhnya engkau itu kunti minal khati'in, termasuk orang-orang yang salah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Setelah peristiwa ini disimpan-simpan lama-lama, keluar juga. Kebetulan Zulaikha ini istrinya pembesar kerajaan, heboh di masyarakat. Wa qala niswatun fil Madinah, tiba-tiba perempuan-perempuan di Madinah, di Mesir tadi berkata, imra'atul aziz turawidu fataha, istrinya Aziz, istrinya Kiftir, turawidu fataha, suka dengan orang bujang. Ya, Zulaikha itu rupanya, kata perempuan-perempuan tadi, suka dengan orang bujang. Qad shaghafaha hubban, sesungguhnya cintanya kepada Yusuf sangat mendalam. Perempuan
Yang ada di Mesir tidak tahu betapa Zulaikha sayang dia dengan Nabi Yusuf. Ya, lantas perempuan Mesir pun berkata, rupanya Zulaikha itu senang dengan orang bujang. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami memandang Zulaikha itu, kata perempuan tadi, dalam kesesatan. Ya, dalam kesesatan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'a. Tatkala sami'at, falamma sami'at, tatkala Zulaikha mendengar bimakrahim, cercaan-cercaan mereka, arsalat ilaihinna, lalu mereka diundang oleh Zulaikha, wa'tadat lahu muttaka'an, dan disiapkan kepada perempuan-perempuan tadi muttakan, makanan yang paling nikmat. Tidak mau Zulaikha dituduh tadi itu, tidak puas Zulaikha tadi, diundanglah perempuan-perempuan tadi untuk datang ke istana. Ya, mulailah Zulaikha membuat satu strategi. Disuruhnya Nabi Yusuf memperhiaskan diri setampan-tampannya, disiapkan makanan yang paling nikmat, disiapkan pisau. Wa atat kulla wahidin minhunna sikina, wa atat kulla wahidin, dan masing-masing mereka itu diberikan pisau. Wa qalat akhruj alaihin, lalu Zulaikha berkata li Yusuf, kepada Nabi Yusuf, ukhruj alaihin, Yusuf, keluarlah Nabi Yusuf. Di meja tadi siaplah makanan dengan pisau. Nabi Yusuf pun keluar. Falamma ra'aynahu akbarnahu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, perempuan-perempuan tadi pun kagum dan ketampanan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydihum bis-sakin, lalu mereka memotong tangan-tangan mereka dengan pisau. Wala yash'aranna bi'al, tanpa sakit. Wa qulna hasilillah, perempuan tadi pun berkata, hasillah, maha sempurnanya Allah. Ma hadza basharan, bukankah ini manusia atau ini malaikat? Hadza illa malakun karim, mungkin ini malaikat yang Allah turunkan. Ini bukan manusia, ini malaikat nampannya. Tanganlah dipotong. Subhanallah. Qalat fadzalikun wallahu, cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.